Salam damai bagi kita semua. Sebelum saya jelaskan sedikit mengenai Amsal Salomo, saya akan baca dari Amsal bab 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan dirinya. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Demikian Amsal Salomo. Salomo adalah raja. Salomo adalah anaknya Daud. Salomo terkenal dengan kebijakannya, kebijaksanaannya. Makanya dituliskan dalam Amsal, kitab Amsal. Kitab Amsal ini berisi penuh dengan nasihat. Di sini setiap kalimat itu adalah nasihat. Banyak sekali ya. Ini ada sampai ayat 25 ya, banyak sekali ya. Silakan dibaca lagi pelan-pelan. Saya hanya menggarisbawahi beberapa. Nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman ya. Jadi pengkhianat itu karena memang hatinya penuh dengan kejahatan, yang dilakukan adalah bernafsu melakukan kelaliman ya, kejahatan juga ya. Sebaliknya orang yang setia, keinginannya atau nafsunya adalah melakukan kesetiaan ya. Setia pada siapa?
kepada Tuhannya ya. Sementara pengkhianat setianya kepada setannya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Karena apa ya? Hanya ingin-ingin tetapi tidak bekerja, tidak berusaha. Akhirnya sia-sia saja. Keinginan mendatangkan malapetaka, kekecewaan. Sementara orang rajin diberi kelimpahan. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak punya apa-apa. Ada yang pura-pura miskin tapi ternyata hartanya banyak. Ya sekarang ini juga, dari dulu sampai sekarang ya, ada ya orang yang ingin tampil hebat, tampil kaya, tampil mewah, tampil bergengsi. Rumahnya diperbaiki dengan baik ya, bahkan direwangi ngutang hanya untuk memperbaiki rumah, merias rumahnya ya, membuat rumahnya yang kelihatan nampak seperti anak atau milik orang kaya, padahal dirinya penuh dengan hutang. Berhutang untuk memperbaiki rumah, itu udah ngawur-ngawuran ya, hanya untuk bergaya hidupnya supaya dipuji orang. Ya itu Pak, itu nanti malah orang mengira dia kaya lalu diminta-mintai ya, ternyata nggak bisa memberi ya. Oh orang itu punya mobil, rumahnya gedongan, tapi dimintai bantuan nggak mau, nggak pernah. Nah itu cuma bergaya bohong. Emang ada juga orang yang pelit ya. Yang pelit tuh punya duit tapi nggak mau ngasih ya. Tapi ada juga yang hanya berlagak kaya tapi ternyata miskin ya. Ada yang gonta-ganti HP, ingin tampil keren, tampil kekinian. Kalau perlu direwangi ngutang, ya ngutang, kredit. Masalah bisa nyicil apa enggak ya nanti urusan nanti. Yang penting saya punya handphone terbaru, motor terbaru, mobil terbaru. Sementara ada orang yang rendah hati, hidupnya sederhana saja ya, bahkan nampak miskin, tetapi ternyata hartanya banyak ya. Dia nggak mau high profile ya, orangnya low profile. Biarlah kita tampak sederhana saja ya, tapi kan yang penting saya nggak dibelit hutang. Saya tidak dikejar-kejar hutang ya. Saya punya duitnya, saya butuh apa saya bisa beli. Tapi saya tidak perlu tampil mewah ya, malah nanti membuat orang iri. Jadi kemewahan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya melihat orang mewah kan, wah lalu ada yang pingin, iri. Oh ada yang beli mobil baru, padahal hanya untuk gengsi. Dia sudah punya mobil tapi beli lagi yang baru, tukar lagi yang baru. Kan itu nanti bisa juga membuat orang jadi iri. Ada yang ingin tampil dengan kalung emas, cincin emas, gelang emas, ya supaya nampak seperti orang hebat, orang kaya, orang cantik. Padahal kalung emas, gelang emas, anting emas itu enggak menambah cantik ya. Tetap saja seperti orang itu ya. Hiasan tuh hanya hiasan ya. Tapi ada orang yang memang senangnya berias ya, mempercantik diri ya. Enggak peduli ya uang dari mana, yang pokoknya kalau perlu direwangi korupsi supaya saya bisa membiayai gaya hidup keluarga saya yang mewah, membiayai gaya hidup istri saya yang mewah, anak saya yang foya-foya. Akhirnya direwangi korupsi. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yaitu memang kadang kita mendapatkan rezeki banyak, lalu tiba-tiba kaget, wah saya dapat pekerjaan bagus, gaji tinggi ya, lalu kurang mensyukuri ya. Wah saya dapat rezeki banyak, lalu dipakai hanya untuk foya-foya. Terus besoknya nggak dapat rezeki lagi, lalu jatuh miskin. Ya itulah. Apa yang didapat dengan gampang juga hilangnya. Tetapi yang diperoleh sedikit demi sedikit, kita merasakan bersyukur ya. Jadi kita pelan-pelan menjadi kaya.
Dengan mensyukur ya, sedikit demi sedikit itu kita dapatkan, kita peroleh, kita kumpulkan, kita rawat, kita jaga, akhirnya menjadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, ya, jelas. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa berteman dengan orang bodoh menjadi ikut bodoh. Berteman dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi perhatikan siapa temanmu. Pintar-pintar memilih teman, ya. Bukan berarti kita lalu pilih-pilih teman yang kaya raya, enggak. Berteman dengan orang kaya tidak menjadikan kita orang kaya, enggak. Lalu enggak mau berteman dengan orang miskin, bukan begitu maksudnya, ya. Di sini bijak di sini enggak ada hubungannya dengan kaya atau miskin, ya. Kita berteman dengan orang yang baik, ya. Kita bukan memilih berteman dengan orang yang kaya, bukan. Ada orang miskin yang bijak, ada orang kaya yang bijaknya. Yang penting kita perhatikan adalah bijaknya itu, supaya kita ketularan bijak, ketularan pola pikirnya yang bijak, supaya kita juga jadi bijak, ya. Berteman dengan orang kaya, ya kita yang nggak menjadi kaya, ya. Tapi kebijakan itu bisa menular kepada kita, ya. Gaya hidup orang bisa menular kepada kita. Gaya hidup positif bisa menular. Demikian juga gaya hidup negatif bisa menular. Jadi pintar-pintarlah bergaul. Jangan bergaul dengan pencuri. Jangan-jangan nanti Anda diundang, diajak untuk mencuri. Hati-hati, tinggalkan, ya. Berteman dengan orang yang jujur, orang yang baik, orang yang positif, ya. Jangan berteman dengan orang yang selalu negatif, ya. Wah, udah nanti kita ikut-ikutan negatif. Siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan dihajar, dipukuli, ya. Dihajar di sini maksudnya dididik supaya menjadi pintar, ditegur, dikasih tahu, diberitahu, nak, kamu lakukan ini ya, supaya kamu menjadi sehat, supaya kamu menjadi pintar, supaya kamu selamat. Itu mendidik, ya. Jadi kalau anaknya salah, misalnya anaknya bermain curang, ditegur, ya. Bukan dipukuli, bukan. Di sini menggunakan tongkat ini maksudnya menegur, ya, bukan dicambui dengan tongkat, bukan. Maksudnya di sini mengajar adalah mendidik, ya. Mendidik baik-baik. Ini kalau mendidiknya dengan cara yang salah itu malah nanti nggak jadi, anaknya malah dendam dengan orang tuanya. Jangan gitu, ya. Jadi mendidik dengan baik, ditegur dengan baik-baik. Nak, jangan begitu, ya. Itu curang, itu kamu merugikan orang lain. Jadilah jujur, ya. Jadilah berani ngomong. Kalau ada yang tidak benar, kamu ngomonglah, ya. Kamu memberitahu, tapi jangan memaksakan. Kita boleh memberitahu, tapi jangan memaksakan. Ada pencuri, kita tegur, ya. Tapi jangan terus kita tempeleng, ya, dipaksakan, ya. Yang penting Anda sudah menegur. Misalnya bos Anda nanti berbuat salah, diberitahu baik-baik, bos, menurut aturannya begini loh bos, yang baiknya begini, yang begitu tidak benar bos, maaf ya. Seperti itulah, ya, caranya dengan baik, dengan lembut. Apalagi menegur bos kita, ya. Nanti kalau menegurnya dengan cara yang salah, ya, dipecat lah, ya. Padahal maksud kita baik, ya. Tapi tetap harus ngomong, harus menegur. Disinilah makanya dikatakan, siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Gak cuma anaknya, ya, tetapi bosnya. Kalau kita mengasihi bos kita, ya, majikan kita beritahu supaya kita tetap kerjaan kita langgeng, ya. Perusahaan kita tetap maju. Kita beritahu bos kita. Kalau kita mengasihi bos kita, mengasihi pegawai kita, kita beritahu, kita mendidik pada waktunya, ya, supaya hasilnya tetap baik. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, bolehlah berbagi dengan kita,
Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.